Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi kriteria yang akan diangkat menjadi ASN P3K ataupun PNS yang diprioritaskan itu usia paling tinggi dan yang mengabdi lebih lama, kecuali dokter. Nah, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap ngupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari kontan.co.id, pemerintah tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS besar-besaran pada tahun 2022. Namun, pemerintah akan membuka CPNS untuk tenaga honorer. Pemerintah akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer menjadi PNS. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi tenaga honorer yang masih ada di instansi pemerintah, akan dibuka kesempatan untuk menjadi CPNS. Dilansir dari kompas.com, PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Afroz mengatakan, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS. Tetapi dengan proses seleksi, setelah menjadi CPNS, tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS. Nah, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian atau perikanan ataupun peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya mengacu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan honorer menjadi CPNS tersebut. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang memenuhi kriteria usia masa kerja sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Dan yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 sampai dengan 20 secara terus-menerus. Dan yang ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun secara terus-menerus. Dan yang keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun secara terus-menerus. Namun demikian, pengangkatan CPNS akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi ataupun masa pengabdian yang lebih lama. Nah, itu yang sangat diprioritaskan. Nah, kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Nah, kecuali dokter ya, Bapak Ibu. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS setelah lulus seleksi. Proses seleksi pengangkatan CPNS tenaga honorer mengacu dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS. Nah, selain itu, mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan atau kepemerintahan yang baik. Dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Selain diangkat CPNS, pegawai honorer juga mungkin diangkat menjadi P3K mengacu ketentuan yang ada di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018.
Sebagaimana diberitakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo memberikan waktu kepada instansi pemerintah untuk menyelesaikan perihal tenaga honorer hingga tahun 2023. Dan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian pekerjaan mendasar seperti tenaga kebersihan, cleaning ataupun cleaning service, dan tenaga keamanan atau security disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga informasi ini segera terrealisasi dan tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN P3K ataupun CPNS. Sekian dulu informasi ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.